Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kelas 6, pada kali ini di pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita memasuki pembahasan materi Wali Songo tentang Sunan Ampel, yang mana pada video sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar mengenai Sunan Gresik. Kali ini kita masuk ke Sunan Ampel. Ya, beliau merupakan salah satu bagian dari anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Biografi beliau. Beliau mendapatkan lakap atau julukan Sunan Ampel karena beliau berdomisili atau bertempat tinggal, lama tinggal di daerah Ampel. Kalau kalian tahu, Ampel itu berada di daerah Surabaya, Ampel Denta. Kalau nama asli beliau di sini adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Nah, beliau biasa dipanggil Raden Rahmat. Ya, nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah dan biasa dipanggil dengan Raden Rahmat. Tapi dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama Sunan Ampel. Ayah beliau adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Jadi ayah beliau namanya Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Kalau Sunan Gresik ya namanya kan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, makanya video kemarin ya ketika pembahasan Sunan Gresik Bapak bedakan ya, jadi antara Syekh Ibrahim As-Samarqandi dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim itu berbeda ya. Nah, ayahnya Sunan Ampel ini atau Syekh Ibrahim As-Samarqandi ini adalah seorang ulama yang berasal dari Asia Tengah, daerah Samarkand. Ya, ibunya seorang putri raja yang bernama Candrawulan dari kerajaan Champa, daerah Kamboja. Ya, jadi ibunya Sunan Ampel adalah keturunan dari kerajaan Champa di Kamboja ya, yang bernama Candrawulan. Sedangkan silsilah keturunannya ya, Sunan Ampel itu bersambung sanadnya, bersambung nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut. Nah, kapan sih Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa? Di sini dijelaskan Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada saat itu bersama dengan ayahnya dan kakaknya yang bernama Syekh Ali Murtado ya, dan Raden Burereh, yang sebelumnya mereka itu tinggal di Champa di Kamboja. Lalu mereka datang dengan bersama beberapa kerabat ya. Diperkirakan mereka datang itu pada tahun 1440 Masehi ya, atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya ya, yang merupakan Raja Majapahit pada saat itu, di mana Prabu Kertawijaya ini mengundang beliau mengundang ayahnya Sunan Ampel untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang katanya pada saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Nah, kedatangan rombongan Sunan Ampel dan ayahnya ke Majapahit karena ada hubungan keluarga ya. Selain untuk menghadiri undangan,
Ya, ternyata juga ada hubungan keluarga antara ibunya Sunan Ampel dengan istri Prabu Kertawijaya, ya. Nah, yaitu Dewi Darawati yang juga berasal dari daerah Campa. Ya, jadi ibunya Sunan Ampel dengan istri Prabu Kertawijaya itu adalah saudara. Ya, sama-sama berasal dari Campa. Oke, nah ternyata Sunan Ampel menetap lama di Pulau Jawa, ya, hingga beliau pun memutuskan untuk menikah. Ya, beliau menikah dengan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Tumenggung Arya Teja, ya, yang menjabat sebagai Bupati Tuban pada saat itu, ya, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembu Sura, ya, yang menjabat sebagai Raja Surabaya yang Muslim. Ya, dari pernikahannya Raden Rahmat dengan Nyi Ageng Manila, lahirlah anak-anak yang menjadi penerus generasi dakwah dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, yaitu Arya Lembu Sura. Ya, pada gilirannya mendapat, ya, atau membawa Raden Rahmat menjadi bupati, ya. Jadi diberikan jabatan oleh Arya Lembu Sura sebagai bupati di salah satu wilayah Surabaya. Nah, kemudian kedudukan ini ternyata memberikan peluang bagi Raden Rahmat atau bagi Sunan Ampel untuk melakukan dakwah Islam secara leluasa, ya, dengan merintis pembangunan-pembangunan, ya, dengan membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren. Kemudian didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, ya, Prabu Kertawijaya sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam pada saat itu, ya. Lalu gaya dakwah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat, ya, pengkaderan mubaligh yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Jadi beliau membangun masjid, yang mendirikan pondok-pondok pesantren, ya, guna untuk pusat mubaligh, ya, pusat pengkaderan, ya, dilatih, dididik para mubaligh oleh beliau untuk disebar ke daerah-daerah di Pulau Jawa, ya. Gelar Sunan atau susuhunan, ya, yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Bupati Surabaya pada saat itu dan sebagai guru suci, ya, di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Lalu Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel Kota Surabaya. Ya, kita lanjut. Nah, peranan Sunan Ampel, ya, dalam berdakwah di Indonesia. Yang pertama, beliau membentuk jaringan kekerabatan. Sunan Ampel ternyata memiliki strategi dalam berdakwah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini. Beliau membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa, ya, yang merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Nah, strategi ini, ya, merupakan strategi yang jitu sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahan beliau dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari, ya, suku, ya, dan agama yang memiliki pengaruh kuat
salah satu putri Sunan Ampel ya yang bernama Siti Murtosiah dinikahkan dengan santrinya yang bernama Raden Paku, nanti yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya ya, yang dikenal dengan Sunan Giri ya. Kemudian Siti Murtosimah ya, putrinya yang satunya lagi dinikahkan dengan Raden Patah yang merupakan ya Adipati Demak pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan perubahan tradisi bernilai Islami. Ya. Nah, jadi sebelum datangnya Islam zaman dahulu ya, orang-orang Majapahit itu mengenal upacara peringatan terhadap orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, disebut dengan serada. Ya, jadi upacara itu upacara yang memperingati kematian seseorang pada tahun ke-12 ya setelah kedatangan Islam ya, yang berasal dari Campai yang dipelopori oleh Sunan Ampel ya. Penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri ya, dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40 dan 100 ya, dan sampai hari ke-1000. Nah, dalam prakteknya masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara diisi dengan zikir, tahlil dan doa. Nah, itu disebut dengan kenduri. Jadi tradisi keagamaan ini ya bukan berasal dari ajaran Hindu Buddha, salah, melainkan merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel, namanya kenduri. Lalu yang terakhir, beliau membangun masjid dan pesantren ya. Beliau membangun tempat ibadah yang begitu banyak menyimpan sejarah ya, khususnya Masjid Ampel ya, masjid yang berada di Surabaya dekat makam beliau. Itu yang didirikan pada tahun 1421 ya. Arsitekturnya memadukan antara arsitektur Hindu Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atapnya tumpang ya. Pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu Buddha. Lalu tiang-tiang masjid ya masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren. Beliau mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, ya, belajar tentang syariat, tentang tasawuf. Lalu beliau pula ya mengkader para santri-santri yang ingin menjadi seorang mubaligh atau dai. Salah satunya adalah Sunan Giri ya, yang merupakan murid beliau. Lalu Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang ya, dan Sunan Derajat. Ajarannya yang banyak dikenal adalah ya, falsafah limo atau moh limo ya. Di sini ya terkenal ajarannya moh limo. Yang pertama adalah moh main ya, maksudnya nggak mau main judi ya. Yang kedua moh ngombe ya, maksudnya tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat moh madat ya, atau tidak mau candu ya, menghisap ganja dan lain sebagainya. Dan yang kelima moh madon ya, tidak mau berzina. Baiklah teman-teman, itulah materi kita tentang dakwah Sunan Ampel yang berjuang di Indonesia. Semoga kita dapat meneladani apa yang telah beliau contohkan, apa yang telah beliau kerjakan, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam bahaya. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.